Lengan baju merah penuh dengan rasa malu. Sejujurnya, mereka masih agak malu. Meskipun mereka semua tahu bahwa Qin Yichen tidak mau keluar semua, mereka masih mengejutkan mereka ketika mereka benar-benar melakukannya. Dengan kata lain, tidak ada yang berani berpikir bahwa kesombongan Qin Yichen tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Semua orang juga tahu apa konsekuensi dari taruhan seperti itu hari ini. Tapi sekali lagi, mereka dan Qin Yichen ada di pihak, setidaknya, apapun situasinya, Ni Yuntian pasti akan memberikan dukungan penuhnya. 300 peri, bertaruh pada kesadaran laut saudara Qin. Dengan Ni Yuntian memimpin, Duan Mu Dongfeng juga mengalahkan Xian Jing. Setiap orang adalah tahun yang penuh semangat. Meskipun mereka dapat mengenali celah besar dengan sekte abadi Shen Xiao, dapatkah kita menjadi lembut dan menundukkan kepala? Hanya saja untuk 3 orang Sea of Consciousness, itu saja. Langkah Qin Yichen tidak diragukan lagi membuat semua orang marah. Mereka memenangkan lebih dari 10.000 kristal peri dengan kemampuan mereka. Akibatnya, sekte abadi Shen Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya berdiri di sana hanya ingin mengembalikan mereka dengan patuh. Untuk sementara, murid-murid sekte abadi Yuan Surgawi mengeluarkan peri, dan taruhan ini dimenangkan terakhir kali. Saya bertaruh 300 sen. Dan saya melihat kotak-kotak kristal peri, wajah Zhou Chai menjadi semakin suram. Tetapi kemudian, dia memikirkan sesuatu yang tiba-tiba mencibir. Taruhan ini mungkin tidak mengisi lubang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan dari harapan adalah laut kesadaran 3 orang dari Qin Yichen perlu dihapuskan. Tapi perbedaan ini menurut Zhou Chai, seharusnya tidak terlalu mudah. Tidak lama kemudian, sekte abadi Yuan Surgawi telah menyingkirkan taruhan mereka, dan Qin Yichen terlalu malas untuk tinggal di sini dan berbalik. Tepat sebelum pergi, saya mendengar seringai Zhou Chai di belakangnya. Qin Yichen, kali ini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengandalkan keberuntungan. Qin Yichen tidak berhenti, dan juga mencibir. Zhou Fangzu, kali ini, Gui Fang dapat 1 juta. Jangan hentikan perputaran modal, HMPH. Lampu pompa Zhou Chai sangat ganas, dan sekte abadi Yuan Surgawi telah meninggalkan rumah judi. Dan hanya sekelompok penjudi yang tersisa di tempat itu dengan wajah berantakan, seolah hidup dalam mimpi. Mereka, apakah mereka semua bertaruh? Tampaknya taruhan ini memiliki lebih banyak chip daripada sebelumnya. Apakah sekte abadi Yuan Surgawi gila? Mungkinkah, kartu apa yang sebenarnya mereka miliki? Namun, bahkan mereka yang optimis tentang sekte abadi Yuan Surgawi, tidak percaya bahwa kekuatan keseluruhan dari 2 puncak adalah yang terlemah di antara penonton, dan apa yang dapat bersaing dengan kartu sekte abadi Shen Xiao. Jadi perilaku Qin Yichen barusan, di mata semua orang, tampaknya merupakan perjuangan terakhir, untuk mempertahankan martabat konyol itu sehingga gagal menghargai kebaikan seseorang. Namun, setelah semua orang kembali sadar, tidak ada simpati, juga tidak ingin mengikuti nasihat Qin Yichen. Bagi mereka, ini bisa membuat game kedua lebih seru daripada pertarungan. Adegan di mana ketiga lautan kesadaran dihilangkan tampaknya tidak terjadi pada upacara sekte abadi. Tapi kali ini, sepertinya akan dipentaskan. Bahkan setelah Qin Yichen pergi, para penjudi yang kembali sadar bergegas ke meja depan untuk memasang taruhan. Dan taruhan mereka, bertentangan dengan yang pertama. Semua bertaruh pada laut kesadaran Qin Yichen akan dihapuskan. Terlepas dari pelajaran yang sama, sekelompok penjudi telah diajari sekali sebelumnya. Tetapi saat ini, mereka tidak percaya bahwa mereka bisa kalah 2 kali lebih banyak. Bahkan jika mereka rela kalah 2 kali, sekte abadi Shen Xiao tidak setuju. Orang-orang ini, gagal menghargai kebaikan seseorang. Pada saat ini, bawahan Zhou Chai memandang Qin Yichen dan yang lainnya saat mereka pergi, dan mau tidak mau berteriak dengan dingin di belakang mereka. Tentu saja, beberapa dari mereka juga mengernyit. Tuan, apakah orang-orang ini benar-benar gila? Bagaimana saya merasakan sesuatu yang salah? Bahkan jika Anda tidak memandang rendah sekte abadi Yuan Surgawi lagi, Anda tidak dapat memperlakukan Duan Mulongdou dan Wang Fu sebagai orang bodoh. Dan karena itu bukan orang bodoh, Anda tidak boleh melakukan tindakan mendekati kematian seperti itu. Tidak, ini bukan kematian pacaran aktif, tapi kematian pacaran. Cukup menjadi sombong tanpa tunduk, dan berani bertaruh bahwa Qin Yichen dapat melestarikan lautan kesadaran. Bukankah kamu tidak mati cukup cepat? Zhou Chai berdiri di tempat, matanya yang tegang berangsur-angsur meregang, mencibir dan muncul kembali. Saya belum terlalu memperhatikannya sebelumnya. Tapi sayangnya dewa anak laki-laki itu dual cultivation. Mengenai martial Dao Realm, Zhou Chai harus berada di atas Qin Yichen. Baru saja dia bertanya-tanya apakah mungkin ada kepercayaan di balik kesombongan mantan. Setelah semua wawasan ini, dia benar-benar memperhatikan sesuatu yang mengejutkannya. Jika Anda dapat memperhitungkan kultivasi roh, Anda juga dapat mengolah martial Dao kelapisan surgawi 3 Raja Abadi, yang juga menghitung kemampuan anak itu. Namun, tes alchemy Dao adalah tentang martial Dao. Adapun pengaruh Qin Yichen pada alchemy Dao dengan kekuatan martial Dao. Zhou Chai ingin mengatakan betapa bodohnya orang yang memiliki ide ini.
Belum lagi jika dibandingkan dengan alchemy Dao, penggunaan martial Dao Anda tidak sesuai dengan aturan. Jika demikian, apakah seni bela diri dunia akan datang untuk berpartisipasi dalam Doudan? Terlebih lagi, Qin Yichan benar-benar berani melakukan ini, dan akan ada kekuatan instan martial Dao dari Sekte Abadi untuk menghancurkannya. Setelah memikirkannya, Zhou Cai tidak dapat memikirkan apa yang dapat diandalkan oleh Qin Yichan dan yang lainnya, jadi dia hanya mendapat satu jawaban. Dia sedang memikirkannya. Orang-orang ini tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati Anda. Sekarang mereka dengan tulus mencari kematian. Biarkan 3 orang dewasa melakukan pekerjaan mereka. Memikirkan hal ini, Zhou Cai hanya bisa menyeringai. Setelah berbicara tentang yang menghapus Qin Yichan, kerumunan taruhan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan pada akhirnya, dia masih bisa mengisi beberapa lubang. Segera, Zhou Cai segera berbalik, dan dia ingin segera memberitahu guru Busu tentang berita itu. Kultivasi ganda Shenwu memang langka. Tetapi harga langit dan bumi yang sangat besar berada di luar tanggung jawabmu. Sekte Abadi Shen Xiao, kabut peri yang tertinggal di kuil yang megah. Maksudmu, anak-anak kecil dari Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak hanya gagal ditundukkan, tetapi juga mempertaruhkan ribuan taruhan peri bahwa Qin Yichan dapat melestarikan lautan kesadaran. Gu Sui memandang Zhou Cai di depannya, dan lampu pompa sangat suram, menatap seperti ular berbisa. Bahkan jika kemarahan itu tidak ditujukan pada dirinya sendiri, Zhou Cai patah hati, dan berkata dengan cepat, penjahat itu tidak berani bersembunyi. Ini adalah sekelompok orang taruhan. Ada 2 salinan slip taruhan, 1 untuk penjudi, dan tiket terbawah untuk rumah judi. Melihat slip taruhan yang disampaikan oleh Zhou Cai, Susui menyatakan kedinginan, dan hampir mengejutkannya menjadi seorang penggemar. Betapa Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat gagal untuk menghargai kebaikan seseorang. Dalam kemarahan, seluruh aula besar tampak runtuh, dan Zhou Cai membungkuk. Di bawah paksaan yang mengerikan ini, dia pingsan dengan lembut. Setelah mabuk karena marah, Sui mengejutkan janggut peraknya, lalu berkata dengan dingin, kamu turun dulu. Zhou Cai dengan cepat pensiun, dan benar-benar khawatir akan membuat marah dirinya sendiri. Setelah yang pertama pergi, Gu Sui tidak lagi terburu-buru untuk marah, dan bisa menjadi pemimpin Dao Alkimia dari Sekte Abadi di Shen Xiao. Jadi hal pertama yang dipertimbangkan Su Gui bukanlah bahwa Qin Yichan sengaja memprovokasi mereka, tetapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh yang terakhir.